Inilah SD Negeri Sukamanah II. Sekolah yang didirikan pada tahun 1955 ini terletak di Jalan Ahmad Yani, belakang nomor 154, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. SD Negeri Sukamanah II dulunya merupakan SD yang kurang diperhitungkan karena letaknya berada di atas gunung sehingga sering disebut sebagai SD Gunung. Tetapi dengan kerja keras dari seluruh elemen baik dari pihak sekolah maupun seluruh stakeholder, SD Sukamanah II mampu mengubah image tersebut dan menjadi sekolah yang diperhitungkan di Kota Tasikmalaya. Kebiasaan yang telah tertanam, terutama kebiasaan-kebiasaan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itu yang sudah tertanam di seluruh warga SD Negeri Sukamanah II, itu merupakan kekuatan atau dorongan bagi saya khususnya untuk terus mengembangkan atau mengembangkan program-program yang sebelumnya sudah dilaksanakan di SD Negeri Sukamanah II ini. Karena SD Negeri Sukamanah II bukan saja sekarang berprestasinya, dimulai sejak tahun 2006 sampai 2009. Ini kata guru-guru di sini, 2006 sampai 2009 itu merupakan SD sehat perwakilan Kota Tasikmalaya. Kalau sekota Tasikmalaya, SD Negeri Sukamanah II itu menjadi nomor 1. Beginilah rutinitas pagi di sekolah. Seperti biasa, sebelum masuk kelas, para murid membersihkan dan merapikan ruangan. Sebagian lagi ada yang membersihkan taman sekolah. Ya, masing-masing murid memang sudah mempunyai jadwal sendiri setiap harinya. Redus, reuse, recycle. Apa redus itu? Contohnya. Selesai membersihkan lingkungan sekolah, semua murid berkumpul di lapangan. Mereka diberi pengarahan tentang masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan. Keluar punya, cepat. Seorang tahu visi sekolah Sukamanah II? Apa visinya? Penyampaian materinya cukup santai agar para murid senang dan bersemangat mengikuti kegiatan ini setiap harinya. Jadi anak-anak ini tiap hari seperti pembiasaan tadi. Sebelum masuk dikasih pengertian apa itu sehat, apa manfaatnya sehat, bagaimana kita kalau tidak sehat. Nah, yang pertama masalah kesehatan pribadi, dari mulai mencuci rambut sampai pemeriksaan kuku, gigi. Nah, kalau di sini kebetulan kemana juga gigi, ikut lomba gigi yang diadakan oleh Unilever. Nah, ini di sini menjuarai tingkat kota kabupaten sikat gigi itu yang oleh Unilever itu. Nah, terus kebiasaan kalau anak-anak yang istilahnya membuang sampah sembarangan atau mengotori dinding, itu anak diberi sanksi. Di antaranya mencuci WC atau menyiram tanaman, itu diantaranya. Jangan harap bisa melihat sampah di SD Sukamanah II. Lingkungan dan ruangan kelasnya begitu bersih dan indah. Semuanya tertata dengan baik. Jadinya, suasana di sini sangat asri dan sejuk. Selain kegiatan belajar mengajar, para murid juga diajar untuk belajar berkebun. Di sini ada sayur-sayuran, kebun mangga, dan apotek hidup. Walau tidak terlalu luas, namun karena penataannya baik, kesannya menjadi asri dan hijau. Selain berkebun, para murid juga diajarkan mengolah sampah. Sampah-sampah tersebut dijadikan berbagai kreasi seni, seperti tas, topi, frame foto, dan lain-lain.
Ada juga kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya marching band, seni tradisional, qasidah, dan dokter kecil. Nasihat dokter kecil, walau kecil namun terapis. Sejak kapan ada jadi dokter kecil? Kelas 4, tapi dari kelas 3 sudah diberi pembinaan. Kenapa masuk dokter kecil? Alasannya kenapa? Ya bisa membantu teman-teman. Apa saja sih tugas dokter cilik di sekolah? Bisa membantu ibu guru, mengajarkan pola hidup yang bersih dan sehat, mengajak teman berperilaku sehat. Sebagai SD sehat, SD Sukamana II sering menjadi juara di berbagai ajang lomba, khususnya di bidang pengelolaan kesehatan sekolah. Prestasi yang mereka capai tidak hanya di tingkat kecamatan, namun di tingkat kota, bahkan sampai ke tingkat provinsi. Baru-baru ini SD Sukamana berhasil meraih gelar sekolah berbudaya lingkungan tingkat provinsi Jawa Barat. Saya sebenarnya waktu ditugasin oleh Bapak Wali Kota, waktu itu Bapak yang terhormat Bapak Sarif Hidayat menugaskan saya di sini waktu tahun 2012. Sebenarnya saya merasa khawatirnya takut tidak bisa mempertahankan apalagi meningkatkan prestasi yang pernah diraih oleh SD Negeri Sukamana II ini. Tapi alhamdulillah berkat kesolidan, kebersamaan yang dengan penuh tanggung jawab dari seluruh warga yang berada di SD Negeri Sukamana II, alhamdulillah pada waktu itu saya SD Negeri Sukamana II ini diikut sertakan lagi mewakili Kota Tasik. Waktu itu bulan September 2012. Alhamdulillah tingkat wilayah masuk, terus bahkan sampai ke tingkat provinsi. Berbicara lomba, hari ini kebetulan sedang ada penilaian lomba 3R tingkat provinsi Jawa Barat. Tim penilai sedang mengamati beberapa buah karya murid berbahan dasar dari bungkus kopi. SD Sukamana diharapkan satu punya prestasi. Di antaranya kita di sini target rekor muri, membuat karpet terbesar dari bahan daur ulang, dari recycle-nya gitu. Kemudian yang kedua anak-anaknya yang penting. Anak-anaknya yang penting setelah selesai di sekolah ini, kan tidak akan lama kan sekolah ini, maksimal 6 tahun. Nggak boleh 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Gitu. Nah, setelah 6 tahun atau 5 tahun dia lulus, nah di sekolah lanjutannya, mau di SMP, mau di sekolah apa saja lanjutannya, dia harus membawa misi tentang PHBS. Nah, nanti ketika dia sekolah, dia jadi kader. Mungkin jadi pemimpin. Dibandingkan dengan sekolah yang lain datang ke sana, tidak tahu apa-apa tentang PHBS. Anak ini sudah mulai bisa mensosialisasikan. Sudah mulai bisa berbicara. Sudah mulai dia bisa mempromosikan wawasan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada. Kalau sudah begitu, anak berprestasi ke sananya. Tidak berhenti hanya sekadar lomba, anak-anak SD Sukamana ini mempunyai mimpi yang lebih besar lagi. Mereka tengah membuat karpet super jumbo selebar lapangan sepak bola dari bungkus kopi. Capaian ini diharapkan bisa dicatat sebagai rekor muri. Untuk mengerjakan proyek super ini, murid-murid berbagi tugas setiap harinya. Mereka bekerja per kelompok. Ada yang kebagian menganyam, menggunting, melipat, dan membersihkan bungkus kopi. Mereka bahu-membahu hampir tanpa lelah setiap jam istirahat. Bungkus kopi ini didapat dari warga sekitar.
atau sumbangan dari simpatik kepada upaya ini. Untuk mengumpulkan bungkus kopi ini, para murid dibentuk kelompok oleh guru pembimbing. Dalam sehari, mereka bisa mengumpulkan bungkus kopi lebih dari 500 bungkus. Dan bagi kelompok yang mengumpulkan bungkus kopi paling banyak, akan diberi reward oleh guru pembimbing. Penganyaman karpet bungkus kopi ini dikerjakan saat jam istirahat. Hanya murid dari kelas 3 sampai kelas 5 saja yang diberi tugas untuk menganyam karpet. Untuk membuat rekor muri tersebut, SD Sukamanah 2 ini membutuhkan sekitar 1 juta bungkus kopi. Apabila ingin sesuatu yang berhasil, jadi itu yang pertama perlu perencanaan, perlu program, perlu sosialisasi, dan juga perlu membangun kerjasama dengan pihak lain. Tidak mungkin sekolah bisa berdiri sendiri, ya. Tidak mungkin sekolah membangun seperti ini dengan sendiri, tidak mungkin. Tapi prinsip bahwa pendidikan tanggung jawab semua di Sukamanah 2 dilaksanakan itu. Jadi semua pihak terlibat di dalamnya. Cari benang yang berbentuk lingkaran, rumus, Keberhasilan SD Sukamanah 2 untuk menjadi sekolah sehat memang tidak terlepas dari peran para guru. Mereka menjadi panutan, memberi contoh, menyatu dengan para murid, dan pada akhirnya menjadi kekuatan besar untuk membawa perubahan positif. Kini, SD Sukamanah 2 tidak lagi disebut SD Gunung, tapi SD yang sehat dan berprestasi.